terutama bagi Bapak Ibu guru yang masih GTT, karena apa, ini sangat diuntungkan, di samping untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi juga peningkatan kompetensi dan juga kodrat zaman juga kita tuntut ke situ. Di samping itu ada nilai plus untuk terutama yang GTT, tidak hanya GTT tapi semuanya saja, yang mana nanti kalau berkompetensi untuk menuju ke PPKK ataupun PPG, ini ada nilai plusnya kalau seandainya kita masuk di situ di dalam ikut serta dalam kegiatan atau masuk ke guru penggerak, di mana ini ada nilai poinnya, yang mana ini sangat penting sekali, di mana kalau kita masuk di situ maka ada nilai plus, yang mana kalau mau masuk ikut ke tes PPG tidak usah dites, nanti secara langsung diundang oleh kementerian. Kemudian juga di samping itu ada pengalaman-pengalaman yang mana keberpihakan pada siswa, termasuk ini kodrat zaman juga, perkembangan zaman semakin cepat di mana kita harus mengikutinya. Itu kiranya, karena tidak usah terlalu panjang lebar, mohon nanti kita ikuti bersama dan kita laksanakan dengan baik dan semestinya. Kita bantu teman-teman kita, terutama Ibu Siti Nur Fadila, yang salah satu tugas di mana harus dilibatkan pada teman-teman di lembaganya. Di samping itu nanti juga tidak hanya itu, tetapi juga di wilayah atau di kegiatan KKG, mungkin begitu. Mohon kita ikuti bersama secara serius, mudah-mudahan ini bawa barokah, manfaat di dunia wal akhirat untuk menambah ilmu kita semuanya, dan juga untuk Bu Siti Nur Fadila mudah-mudahan kegiatannya lancar, sukses sampai selesai. Jadi tidak ada halangan apapun, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri kita silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa untuk siang hari ini. Rangkaian acara selanjutnya yakni penutup atau doa yang langsung akan dipimpin oleh Bapak Akari. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il amri wal albab wa taqaddina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una min dhikra ala darajat wa tubaddiluna biha sanaduna min jami'il hajat fil hayati wa ba'da al-mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih disampaikan dengan pembacaan doa tadi. Alhamdulillah berakhiran sudah acara pada siang hari ini. Acara langsung akan kami berikan kepada Ibu Siti Nur Fadila SPD yang akan memaparkan destinasi modul 1.4 budaya positif oleh Bu Siti Nur Fadila SPD CGP Angkatan 9 SDN Sumber 3 Kabupaten Jombang. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja ya ke materi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi saya yang merupakan penimbasan dari guru penggerak yang sudah saya ikuti. Di sini saya akan menjelaskan nanti mengenai budaya positif, ya, budaya positif. Sebelumnya itu salam dan bahagia. Ini adalah salah satu ciri khas dari guru penggerak. Kenapa? Karena kita salam saja tanpa bahagia itu sepertinya kok kurang pas. Ini harus dalam keadaan bahagia. Pokoknya motonya jangan lupa bahagia. Nah ini saya perkenalkan juga. Untuk pengajar praktek saya itu Pak Miftahul Huda yang biasanya melakukan pendampingan, karena nanti ada beberapa kali pendampingan, mungkin saya juga merepotkan jenengan lagi. Kemudian untuk fasilitator saya adalah Bu Eka Novitandari. Untuk yang pertama, apakah makna dari budaya positif? Nah, di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti luhur, kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, saya kira kalau budaya-budaya positif seperti ini sudah banyak sekali kita terapkan di sekolah kita, ya, di SDN Sumombito 3. Ini kalau contoh-contohnya yang saya buat foto itu adalah saat anak-anak tadarus sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu juga masuk dalam budaya positif. Nanti termasuk juga adanya 3S, senyum, sapa, salam, itu juga budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin sudah diterapkan dari tahun ke tahun. Kemudian materi dari budaya positif itu ada 5 konsep dasar. Nah, konsep dasarnya apa? Yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian konsep dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan manusia, segitiga restitusi, sama yang terakhir adalah posisi kontrol. Nah, ini 5 konsep dasar ini sangat dibutuhkan untuk mendukung terciptanya budaya positif yang ada di sekolah kita nanti. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma. Di sini kalau kita mempelajari mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, itu bahwa filosofinya yaitu mengatakan semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak-anak itu unik, atau istilah lainnya adalah bervariasi kemampuannya. Nah, mereka mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Nah, kodrat alam itu yang bagaimana? Kodrat alam itu adalah bawaan lahir. Karena anak-anak itu saat dia lahir itu kan diibaratkan seperti kertas kosong, tapi dia sudah tertulis samar-samar. Nah, untuk menebalkannya kan itu ibarat sebagai kompetensi yang ia miliki. Nah, yang menebalkannya siapa? Yang menebalkannya adalah anak itu sendiri, tetapi dengan dituntun oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kalau kodrat zaman itu kita harus membimbing sesuai dengan zamannya yang berkembang. Kemudian dia memiliki budi pekerti. Nah, budi pekerti itu sebetulnya kalau terlahir itu ya sudah budi pekerti luhur. Tetapi nanti kenapa si A ini kok bisa sikapnya berubah menjadi seperti ini? Nah, itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Kemudian tugas guru. Nah, tugas guru ini adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian kalau dalam pembelajaran itu hendaknya melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, karena di sini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa guru itu ibarat petani, murid itu ibarat biji jagung. Nah, kalau sudah guru itu ibarat petani, berarti kan kita harus bagaimana mengolah tanah itu untuk menanam jagung agar jagung itu tumbuh dengan subur, tumbuh dengan sesuai keinginan kita, kan seperti itu, ya. Nah, walaupun bijinya bagus, tetapi
istilahnya. Tetapi kalau kita bisa merawat dengan baik, insya Allah juga akan menghasilkan hasil yang baik juga. Kemudian untuk perubahan paradigma. Nah, untuk perubahan paradigma ini adalah untuk membangun budaya yang positif. Nah, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman agar muridnya saat dia berpikir, bertindak itu dapat menciptakan sesuatu yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu mengenai paradigma. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran yang baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, dengan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, saya rasa kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi, ya, di mana pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berusaha memenuhi kebutuhan peserta didik. Bagaimana kita mengetahui kebutuhan mereka, kebutuhan dari peserta didik itu? Otomatis kita melakukan yang namanya analisis diagnostik, yaitu analisis untuk mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan anak-anak, kemudian gaya belajarnya dan lain-lain. Itu. Kemudian kalau profil pelajar Pancasila, nah kita kan sekarang sudah menerapkan IKN, otomatis kita sudah tahu yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ibu-ibu mungkin hafal? Ada 6 ya. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, harapan kita anak-anak setelah lulus itu dia memiliki ke-6 dimensi tersebut. Nah, sehingga kita sebagai guru harus bisa mengolah bagaimana caranya anak-anak nanti saat masuk diibaratkan tidak membawa apa-apa, tetapi setelah lulus dia harus punya apa-apa. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah makna dari disiplin. Makna dari disiplin. Nah, di sini kita kan sering ya mendengar istilah disiplin. Jadi anak itu harus disiplin. Nah, kadang juga menjadi sebuah moto, harus hidup berdisiplin. Nah, di sini disiplin itu apa? Disiplin adalah berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Di sini mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan nilai yang diyakini. Itu pengertian dari disiplin. Kalau disiplin positif itu salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, atau istilah lainnya penghargaan, atau istilah lainnya juga kita beri reward atau ancaman ataupun berupa hukuman. Itu tentang disiplin positif. Kemudian di sini kalau menurut Ki Hajar Dewantara, nah ini menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan itu kita menciptakan murid yang merdeka. Nah, syaratnya apa? Berarti pertama adalah kita harus disiplin diri. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kemudian dari disiplin diri maka kita akan memiliki yang namanya motivasi internal berasal dari diri kita. Nah, maka kita akan setelah kita memiliki motivasi intrinsik internal dari diri kita, baru kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Jadi untuk menerapkan budaya positif itu kita tidak bisa berdiri sendiri, tetapi kita juga harus berkolaborasi dengan stakeholder yang terlibat. Ya, kalau dalam suatu sekolah. Nah, di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita kan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, berarti motivasi yang
berasal dari diri kita sendiri untuk mengarah ke lebih baik. Itu. Kemudian teori motivasi dari perilaku manusia. Nah, kalau kita sebagai manusia itu kan berperilaku itu pasti ada motivasi. Motivasinya itu di sini ada dua. Yang pertama ada ini motivasi eksternal, kemudian ada juga motivasi yang internal ini. Kalau motivasi eksternal itu contoh dari motivasi eksternal adalah dalam diri kita itu kita mempunyai istilahnya punya pertanyaan ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Nah, ini kenapa terjadi? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau namanya hukuman. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini biasanya contoh, kalau kita seumpama anak-anak itu terlambat. Nah, terlambat otomatis dia kan berpikir, kira-kira saya nanti diapakan sama ibu, bapak dan ibu guru kalau saya terlambat. Nah, itu masuk dalam motivasi eksternal, masih berasal dari luar mereka. Yang kedua, motivasi eksternalnya adalah ini, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, pertanyaan yang muncul pada diri itu biasanya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Nah, contohnya ini apabila bapak dan ibu guru mengajar di kelas, kemudian memberi reward kepada anak-anak. Ayo anak-anak, siapa yang berani maju, nanti saya kasih tambahan poin. Nah, kadang juga bervariasi. Ayo anak-anak, siapa yang bisa maju, saya kasih uang 2.000. Nah, itu kan masuk sebagai imbalan. Itu juga motivasi eksternal, tidak bisa muncul dari dirinya sendiri, tetapi dia muncul karena adanya imbalan. Kemudian kalau yang ketiga ini motivasi internal, ini tujuan dari disiplin positif adalah kita menumbuhkan motivasi internal ini. Nah, tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, otomatis pertanyaan yang timbul di dalam diri adalah ini, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi timbul kesadaran sendiri tanpa ada orang lain yang menyadarkan, sadar diri lah. Nah, itu mengenai teori motivasi dari perilaku manusia. Nah, di sini ada konsep tentang disiplin dengan identitas gagal. Nah, kenapa kok bisa muncul kata-kata konsep disiplin dengan identitas gagal? Ini tujuan, maksud dari kalimat ini adalah tujuan dari Bapak Ibu Guru. Mungkin yang tadi ya memberi reward, memberi hukuman, itu tujuannya adalah untuk menciptakan kedisiplinan. Tetapi hal itu menyebabkan identitas gagal pada anak-anak. Kenapa? Karena kalau berupa ini hukuman. Nah, hukuman itu satu, membuat tidak nyaman. Nah, yang terjadi pada anak. Yang kedua, murid menjadi takut. Yang ketiga, sifatnya memaksa. Kemudian yang keempat, murid jadi menyembunyikan kesalahan. Yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Itu akibat dari suatu hukuman. Sedangkan kalau penghargaan, nah yang penghargaan itu satu, efeknya adalah merusak hubungan. Loh, kok bisa Bu, kalau memberi penghargaan kok merusak hubungan? Ini maksudnya adalah pada saat kita mengasih reward kepada anak-anak tertentu, itu biasanya menyebabkan kecemburuan sosial pada anak-anak yang tanpa kita sadari. Ya kan? Ini tidak jauh-jauh pengalaman saya sendiri saja. Kalau dulu di sekolah itu ada teman yang selalu itu saja yang diberi reward sama guru saya. Sehingga dalam hati itu saya pernah berpikir, gak usah mikir, paling juara iku maneh. Nah, itu yang menyebabkan merusak hubungan. Yang kedua adalah mematikan kreativitas anak. Nah, kenapa kok bisa mematikan kreativitas anak? Karena anak itu nanti
tergantung, wis gak usah mikir, kok pokok iso mesti dikei iki hadiah. Nah, Bapak Ibu guru, dia pasti akan selalu mengingat ya. Kemudian yang ketiga adalah menghukum. Nah, menghukum dirinya sendiri. Kemudian yang keempat itu sangat tidak efektif untuk diterapkan. Nah, ini mengenai konsep disiplin tetapi dengan identitas gagal ya. Jadi kita harus memahami tujuan kita memang baik untuk menerapkan disiplin. Mungkin cara kita saja yang masih kurang tepat sehingga menyebabkan identitas kegagalan pada anak yang tanpa kita sadari tetapi sering kita lakukan itu. Kemudian dari sini, nah dari motivasi yang sering ibu bapak berikan. Nah, ini pengalaman ya, berbagi pengalaman saja kita. Kira-kira motivasi apa yang pernah bapak ibu berikan yang sering? Motivasi internal kah atau motivasi eksternal? Nah, coba mungkin ada bapak ibu yang berpendapat. Monggo saya persilahkan. Motivasi yang tadi, motivasi internal atau motivasi eksternal. Nah, berhubungan dengan ini. Nah, memberi reward, memberi hukuman, atau justru memberi motivasi intrinsik. Ya, dari Bu Leli, monggo Bu. Terima kasih. Untuk yang saya sering lakukan di kelas itu lebih sering eksternal, tapi enggak ngefek ke efek enggak membuat anak-anak kapok. Ada beberapa yang sudah kapok, ya banyak yang tidak karena bersifat hukuman saja. Saya sudah pernah menerapkan internal secara halus gitu ke anak-anak, diberi pengertian dulu, disentuh hatinya. Saat itu saja, besok ya melakukan lagi. Kemudian akhirnya mau nggak mau kan diberi hukuman. Terus ada yang jenuh, ada yang sudah jerah, ada yang melaksanakan lagi. Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk Bu Leli. Nah, ini sudah berbagi pengalaman pada saat pembelajaran seringnya memberikan motivasi eksternal. Nah, memang kalau motivasi eksternal itu dia sifatnya hanya sementara dan memaksa. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi kalau sekarang dihukum mungkin besok masih dibaleni maneh, besok dibaleni maneh. Nah, itu kalau motivasi internal, memang kalau internal itu sangat sulit ya, karena kita mencoba menumbuhkan kesadaran diri pada anak. Ya, jangankan anak-anak, orang yang dewasa saja kadang ada yang tidak sadar diri. ya itu untuk adaptasi ya, adaptasi dari motivasi. Nanti jadi kita perlu mungkin kalau memberi motivasi internal itu kita harus melakukan pendekatan yang lebih dulu kepada anak. Kira-kira anak ini melakukan seperti ini penyebabnya apa? Nah, kita analisa terlebih dahulu, kita melakukan pendekatan seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini saya membahas tentang keyakinan kelas ya. Saya yakin Bapak dan Ibu guru semuanya sudah paham tentang keyakinan kelas karena PFM-nya sudah hampir khatam. Nah, di sini pertanyaan pemantik yang muncul adalah mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, kalau dulu di kurikulum KTSP ya, K13 itu kan peraturan. Sekarang kita IKM menjadi keyakinan. Nah, kira-kira kenapa kok sekarang menjadi keyakinan bukan peraturan? Monggo yang bersedia. Kira-kira bedanya apa sih kok ono keyakinan atau istilah lainnya kesepakatan. Nah, kesepakatan kelas bukan peraturan kelas. Monggo yang pernah menerapkan membuat peraturan keyakinan atau kesepakatan kelas. Sing PMM katem kalau. Bu Aldila, monggo.
Kira-kira menurut jenengan apa sih keyakinan itu? Terima kasih Bu Dila. Ini sepemahaman saya nggih. Karena kalau sekarang kan pakainya keyakinan kelas, mungkin karena keyakinan kelas itu dibuat dengan peserta didik yang mengusulkan, peserta didik yang menyarankan daftar keyakinan kelas tersebut. Jadi istilahnya kalau peraturan kelas kan selama ini guru yang membuat mungkin ya. Jadi anak-anak seakan dipaksa untuk mengikuti aturan tersebut. Kalau keyakinan kelas bermula dari siswa itu. Jadi mau tidak mau siswa sendiri yang membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi siswa membuat dirinya untuk bisa melakukan keyakinan kelas tersebut yang sudah dibuat dan disepakati oleh satu kelas. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aldila. Nah, dari pemahaman teman kita, nah itu saya kira sudah sempurna ya, bahwa kalau keyakinan kelas atau kita sebut dengan kesepakatan kelas itu, kita menyusunnya tidak hanya guru ya, tetapi kita menyusun bersama-sama dengan peserta didik, dan keyakinan itu sudah disepakati bersama. Nah, sehingga anak-anak nanti tahu kalau peraturan itu kan biasanya yang menyusun itu sekolah tanpa melibatkan peserta didik, dan peserta didik itu sudah dikasih tahu, sudah jadi, sehingga mau tidak mau dia harus mau tidak mau harus menjalankan. Nah, intinya kalau peraturan itu sifatnya memaksa, tetapi kalau keyakinan itu mengajak bagaimana kita untuk menjadi lebih baik, ya. Itu tentang keyakinan. Nah, ini ketika menjadi murid, pernahkah mendapatkan hukuman dari guru? Apa yang ibu bapak rasakan? Nah, ini kita berbagi pengalaman, mengingat-ingat dulu saat kita menjadi siswa. Kita kan semua pernah menjadi siswa ya. Boleh pengalamannya waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, atau bahkan menjadi mahasiswa. Nah, coba berbagi pengalaman. Pernah enggak? Coba mic-nya Bu yang bersedia Bu. Waktu menjadi murid gitu. Pernah enggak mendapatkan hukuman? Kalau enggak pernah berarti semua bapak guru hebat. Nah, ini ada satu guru. Terima kasih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya menjadi seorang murid tentunya pernah mendapatkan hukuman ataupun tamparan dari guru, pernah. Di SD juga pernah, di MTS juga pernah. Bukan double, tapi bules. Tapi ketika saya mendapatkan tamparan ataupun junduan, ya, iya, junduan. Bahasa Indonesia junduan kok. Nah, saya nggak ada rasa sakit hati karena memang saya harus belajar. Memang pada waktu itu saya belum bisa, jadi tidak ada rasa sakit hati. Beda kalau sekarang ya, kalau ada guru main hakim ya, main fisik terhadap muridnya, pasti akan dikenai sanksi, dilaporkan dan lain sebagainya. Kenapa saya itu tidak merasa sakit hati? Memang saya merasa bersalah dan harus meningkatkan belajar saya, harus lebih giat, dan saya tidak pernah laporan ke ayah saya. Kenapa? Malu. Saya merasa malu karena ayah saya itu juga seorang pendidik dan guru-guru saya juga tahu kalau saya putranya pendidik. Jadi saya malu. Nah, seperti itu. Dan dari sini itu dapat saya ambil hikmahnya. Walaupun saya bukan
menjadi PNS. Alhamdulillah. Ya, terima Itu kasih. pengalaman dari saya. Ya, terima kasih untuk Bu Rif. Ya, nah pengalamannya sangat menarik. Ya, dari pengalaman yang dibagikan Bu Rif, pernah menjadi seorang murid, pernah dihukum, pernah ditampar, pernah dijunduh. Nah, tetapi Bu Rif tidak sakit hati. Ya, memang hukuman itu membekas ya, sampai sekarang masih diingat. Itu namanya hukuman. Jadi sampai tua, sampai kapanpun pasti tetap diingat. Tetapi kita sebagai manusia harus bagaimana mengambil hikmahnya. Ya, nah tidak semua anak saat diberi hukuman itu mengambil sisi positif. Ya, kalau saya lihat dari berbagai pengalamannya Bu Rif tadi kan, dari hukuman yang diberikan guru, beliau berusaha mencari sisi positifnya. Oh, berarti karena memang saya salah, berarti sudah ada istilahnya rasa sadar pada diri. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kebutuhan dasar. Ya, kalau seorang guru dihukum sama gurunya, tetapi dia sadar, dia tahu kalau dirinya itu mules, salah, kebutuhan dasar apa kira-kira yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Ya, ini pengantar dari keyakinan kelas, karena nanti berhubungan dengan hukuman atau konsekuensi. Nah, untuk keyakinan kelas, di sini keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang sudah disepakati tanpa atau istilahnya tidak lepas dari latar belakang, ya, baik suku, agama, negara maupun bahasa. Kalau menurut Goshen di bukunya tahun 1998 ini, yang disebut keyakinan kelas adalah suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dari intrinsik, daripada dia bersemangat untuk menjalankan keyakinan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini ya, kalau keyakinan itu kan dari dalam diri. Tetapi kalau sebuah peraturan itu hanya sekedar mengikuti. Wis peraturan ini ya wis aku tak melok ini. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu guru sekarang itu menyebutnya, kalau sudah menjadi guru, ala wis kondisional lain. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk tahapan dalam pembentukan keyakinan kelas, ya. Di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Nah, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pertanyaan yang universal atau pernyataan. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif, bukan kalimat yang negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi ojo akeh-akeh nek gawe keyakinan kelas, biar anak-anak tidak bingung. Nanti kalau terlalu banyak keyakinan kelas, anak-anak melanggar, ditanya keyakinan kelas apa yang sudah dibentuk, dia akan bingung, ya, karena terlalu banyak untuk mengingat. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, jadi tidak langsung ayo nak kita membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, tidak seperti itu. Tapi kalau kita di sekolah sudah mempunyai peraturan, nanti kita bisa membandingkan bagaimana dari peraturan yang ada kita rubah menjadi keyakinan. Seperti itu. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kita tinjau lagi keyakinan kelas ini kira-kira pas tidak diterapkan untuk anak-anak. Kalau tidak, ya bisa kita revisi lagi. Itu untuk yang keyakinan, ya, keyakinan ini. Jadi kalau dalam tahapannya membuat keyakinan kelas itu kita bisa pertama ya mungkin dari peraturan yang ada itu kita rubah dulu menjadi kalimat positif. Kemudian dari kalimat positif
lagi. Nah, kita rinci lagi, kita membuatnya itu melibatkan peserta didik. Jadi kalau pengalaman saya membuat di kelas 3B kemarin, anak-anak saya suruh menuliskan kira-kira keinginanmu apa di kelas ini. Itu ditulis dalam post-it, kemudian dikumpulkan, ditempel. Nah, setelah ditempel itu saya dikelompokkan mana yang harus dipakai. Kan anak-anak pemikirannya ada yang sama. Nah, yang sama itu kita kelompokkan jadi satu, kita susun dalam kalimat jadi satu, kemudian di print out, ditempel. Kalau mekanismenya nanti banyak sekali, kita harus membuat tabel T, membuat tabel Y, dan lain-lain. Kita harus tahu apa tugas guru, yang bukan tugas guru, itu banyak sekali nanti untuk prosesnya. Kemudian yang ini, peraturan kelas, ini adalah contoh. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu apa? Yang dituju adalah tentang tanggung jawab. Karena di sini itu nanti ada keyakinan kelas sama peraturan. Nah, kalau peraturannya di sini berarti keyakinan kelasmu yang harus kamu tumbuhkan itu tentang apa? Tentang tanggung jawab. Berarti nilai kebajikan itu nilai yang dianggap betul, nilai positif yang harus diterapkan ke anak-anak itu adalah nilai kebajikan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengamati, ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelas atau nilai kebajikannya adalah ini, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian kalau peraturan kelasnya dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelas atau nilai kebajikannya adalah tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini berarti kita menerapkan belajar menghormati orang lain dan kesabaran. Maaf, ini salah ketik. Kemudian peraturan yang berikutnya yaitu jangan berlari di kelas. Ini masuk dalam keyakinan kelas yang keselamatan atau keamanan. Nah, kalau masih berupa peraturan berarti dia pakai kalimat-kalimat negatif, ada juga yang positif, tapi campur. Tapi kalau kita nanti sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, itu kalimatnya mungkin bisa dirubah. Contoh yang ini, dilarang mengganggu orang lain, mungkin kita bisa merubah dengan kalimat yang positif. Kira-kira bagaimana? Menghormati orang lain, berarti tidak, bukan dilarang. Kalimat depannya ini loh, kata depannya ini kan dilarang. Nah, ini kalau kita membuat keyakinan kelas, hendaknya kita tidak membuat kata dilarang, tapi tidak mengganggu orang lain, bukan dilarang mengganggu orang lain. Kemudian judulnya ini bukan peraturan, tetapi kita rubah menjadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas tidak mengganggu orang lain. Keyakinan kelas, keyakinannya apa? Keyakinannya yang harus dipegang anak-anak adalah bahwa kita harus saling menghormati baik orang lain dan diri sendiri. Nah, itu. Kemudian di sini juga ada kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sudah masuk dalam kalimat positif ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya ini dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini hendaknya dirubah menjadi kalimat positif. Ya, contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalau kita membuat kesepakatan kelas, kita bisa merubahnya menjadi tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini tentang
keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kalau kemarin kan banyak sekali dari teman-teman itu sudah menerapkan tetapi masih bingung untuk kalimatnya. Jadi campur aduk, hampir sama dengan peraturan, ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Padahal kalau yang disebut dengan keyakinan atau peraturan atau kesepakatan kelas itu menggunakan kalimat positif yang sifatnya berupa ajakan. Nah, kalau anak-anak yang membuat kesepakatan kelas ini, contoh pada saat kita mengajar di kelas, kita sudah membuat ini kesepakatan tidak mengganggu orang lain. Berarti kan dalam pembelajaran mungkin anak-anak tidak mengganggu temannya satu sama lain. Nah, saat dia mengganggu, kita bisa mengingatkan, ya, kenapa kamu kok mengganggu temanmu? Masih ingat kesepakatan kelas apa yang kita sepakati? Nah, dari situ kan anak-anak timbul kesadaran dirinya. Ingat, oh iya, saya sudah membuat, kenapa kok saya langgar? Nah, dari situ dapat memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri. Kemudian yang terakhir, nah ini ada contoh tindakan guru. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Ini kita sharing menurut Bapak Ibu ya. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman juga. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini bisa jadi contoh saat pandemi. Hukuman juga. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Nah, ini sering terjadi pada anak didik. Konsekuensi. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak menggunakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini maksudnya peraturan di sekolah itu mengharuskan memakai sepatu hitam, tetapi anak tersebut tidak, sehingga dia gak bersepatu seharian. Cepatin sepatumu, wong peraturan ini ireng kok gawe sepatu putih. Nah, itu masuk hukuman atau konsekuensi. Menurut Bu Ayu hukuman, menurut Bu Ina konsekuensi. Tidak apa-apa, nanti kita lihat jawaban yang tepat apa. Yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo guru PJOK ini tahu ngapa kita gak? Konsekuensi. Nah, sekarang jawabannya itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kita lihat. Oh, beneran. Nah, jadi mungkin tadi sebagian besar sudah bisa membedakan antara hukuman sama konsekuensi. Nah, kalau kita sudah paham tadi mencatat 100 kali itu hukuman, pernah tidak melakukan? Belum pernah. Ya ojo pernah, wes tidak pernah ya. Kemudian lari mengelilingi kita. Karena kita dihadapkan pada jenjang SD ya, mungkin apalagi kelas bawah. Nah, kalau kelas bawah mungkin disuruh begini langsung nangis, gurunya bingung dewe. Ya, kemudian kalau ini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, ini masuk dalam konsekuensi. Membersihkan juga konsekuensi. Nah, yang terakhir ini lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya, setidaknya kita sudah bisa membedakan antara hukuman sama konsekuensi. Nah, berarti mulai sekarang kita rubah saja, kita rubah kalimat hukuman ini menjadi konsekuensi. Karena apa? Kalau kita bicara
hukuman. Nah itu kok kelihatannya menakutkan nggih. Kayak medeni ngono ya Allah dihukum. Nah, tetapi kalau kita ganti dengan konsekuensi, nah konsekuensinya kalau kamu terlambat seperti ini, itu sepertinya kok lebih menenangkan hati daripada hukuman. Nggih. Gimana Bu? Yang red. Bentar. Yang ini lari mengelilingi lapangan basket ini. Nggih. 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini kan berupa hukuman. Nah, kalau kita sebagai guru, ya kita merubah, jangan memberi hukuman kepada anak-anak seperti ini. Tetapi kita harus mengidentifikasi kenapa anak-anak ini bisa terlambat. Ya, kita sebagai guru kan harus mengerti kebutuhan dasar anak-anak. Tidak harus langsung menjudge, oh ini sudah jam 7:10, kamu terlambat, langsung push up. Tidak seperti itu. Tapi kalau kita sebagai guru dan menghayati profesi kita, itu kita pasti tahu, kita panggil dulu anaknya. Ya nanti ada tahapannya yang disebut dengan segitiga restitusi. Setelah ini, ya. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu terkesan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tidak ada menyakitkan. Nah, kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, dalam jangka waktu yang lama, jadi eleng air dan mantel. Tetapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Contoh tadi kalau disuruh membersihkan tumpahan air di meja, mungkin dia merasa tidak nyamannya saat membersihkan saja, tetapi setelah selesai sudah, ya beda saat guru tok istilahnya. Tetapi kalau hukuman berbeda, ya. Kemudian ini hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menjadi menghargai. Kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian yang berikutnya, kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi biasanya dihukum, mau bules hari itu pasti bules. Ditanya alasannya apa saja, mau bules disik, gurunya lari natar, baru dia mengaku. Tetapi kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja, setelah itu sudah. Itu perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Nah, ini yang materi berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya untuk anak, tetapi juga untuk masa remaja, dewasa, bahkan kita sebagai guru juga masih membutuhkan 5 dasar kebutuhan ini. Nah, 5 dasar kebutuhan ini apa saja? Yang pertama adalah bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, seperti apa? Pertama itu untuk yang kebutuhan bertahan hidup. Ini disebut dengan survival. Ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan dan lain-lain. Nah, ini kan kebutuhan dasar yang
kita butuhkan paling dasar ya, survival. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Nah, Bu Ayu kasih sayang. Ya, ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan itu juga merasa bagian dari suatu kelompok. Itu kebutuhan yang kasih sayang. Okay? Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan atau disebut sebagai power. Nah, di sini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil atau diakui. Jadi biasanya anak itu kan ada yang dia istilahnya pengen diakui. Aku lo iso, tapi lah pas mbak bapak ibu guru kok gak tahu direken. Nah, anak kan ada yang seperti itu, ya. Itu kebutuhan dasar. Kemudian yang masuk dalam penguasaan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan untuk bebas atau disebut dengan freedom. Nah, freedom adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Jadi kalau kebutuhan kebebasan itu biasanya arek gak seneng lek dipaksa-paksa. Nah, aku lo pengen ini aja dipaksa. Mungkin bapak ibu dulu waktu masih SMP juga pernah merasakan, sudah punya istilahnya, mulai menemukan jati diri, tapi ambek wong tuane dipaksa mengikuti keinginan orang tua. Nah, itu termasuk kebutuhan kebebasan. Ya, kita harus paham. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan lain-lain. Nah, jangankan anak-anak, kita sendiri saja sudah dewasa juga masih membutuhkan yang namanya kesenangan, atau istilah lain sekarang istilah gaule adalah healing, refreshing, dan lain-lain. Ya, itu anak-anak juga perlu. Makanya mulang anak-anak aja mbok kuwet, karena dia juga butuh yang namanya kesenangan. Nah, ini ada satu contoh kasus dari Buria. Buria ini adalah guru kelas 6 di SD Permai. Beliau bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Nah, kenapa? Karena beberapa anak itu mengeluhkan sikapnya. Agus itu sering istilahnya dia meminta bekal makan siang temannya dengan sifatnya memaksa. Nah, jika menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kira-kira apa sih kebutuhannya Agus? Kok Agus itu sampai meminta bekal temannya, sering ganggu. Nah, ini kalau kita kelompokkan, nah sini mungkin ya, ini kemungkinan jawaban adalah saat dia kebutuhan dasar tadi yang survival itu bisa jadi karena Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, makanya dia minta mengganggu temannya. Itu bisa jadi. Kemudian yang kedua bisa jadi karena Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Karena apa? Bendino kok digawano bekal sing iku-iku wae sih. Nah, jadi menyebabkan kebosanan pada anak. Kemudian bisa juga karena ini butuh perhatian dari teman-teman. Berarti dia membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menganalisa yang dilakukan anak-anak seperti ini, kira-kira mereka kebutuhan dasarnya apa. Ya, yang berikutnya bisa jadi karena dia hanya iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, berarti dia butuh hiburan. Makanya hiburannya adalah wajah koncoe ben kesel. Yang terakhir bisa jadi karena dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti dia masuk dalam kebutuhan apa tadi? Penguasaan. Nah, kemungkinan ini kita sebagai guru harus bisa menganalisa
Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini disebut dengan segitiga restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Nah, ini berhubungan dengan kesalahan yang sudah dibuat oleh murid. Nah, ini cirinya, ciri dari restitusi itu yang pertama adalah membuka, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, bersifat tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang berikutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri dari restitusi atau biasa disebut dengan segitiga restitusi. Nah, caranya bagaimana ini? Caranya adalah yang pertama, ketika anak itu melakukan suatu pelanggaran, yang pertama kita adalah ini menstabilkan identitas. Nah, kita menstabilkan identitasnya dulu. Dengan cara apa? Kita memberi penguatan pada dirinya. Contoh, seumpama anak-anak di dalam kelas ada yang membuang sampah di dalam kelas, sedangkan kita sudah membuat keyakinan kelas ini tidak membuang sampah di dalam kelas. Nah, itu cara kita menstabilkan identitas. Itu ini ada contoh kalimatnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, dengan seperti ini anak itu pikirannya terbuka, tidak down. Jadi bisa istilahnya mulai terbuka. Yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, kita bisa memvalidasi tindakan. Ini kita tanya, kenapa kok kamu melakukan ini? Ya, karena apa? Setiap tindakan pasti punya alasan. Itu. Setelah kita memvalidasi tindakan, nah, kita baru menanyakan yang namanya keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang sudah dibuat apa, anak-anak? Nah, ayo diingat lagi. Itu adalah contoh untuk menanyakan keyakinan. Nah, dari sini anak-anak akan sadar, oh iya, saya sudah membuat keyakinan. Seperti itu. Ya, ini tentang segitiga restitusi. Yang terakhir adalah posisi kontrol. Nah, ini yang harus dimiliki seorang guru dalam menghadapi anak didiknya. Oke. Nah, 5 posisi kontrol itu apa saja? Di sini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kira-kira nanti kita sebagai guru berada di posisi yang mana? Nah, kita bisa melihat dulu yang ini. Menghukum itu seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, contohnya ini. Kalau ada murid yang bersalah, diseneni, patuhi aturan saya, awas konflik kampungan. Nah, sifatnya ngancem, itu masuk dalam penghukum. Biasanya sering, jangankan yang lain, saya juga seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Contoh kata-katanya adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, lembut nadai, tetapi membuat anak itu merasa bersalah. Ini ada lagi mungkin berapa kali Bapak sudah harus memberitahu kamu ya. Itu contoh-contoh. Okay. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman itu bagaimana? Ini, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, tetapi tetap berupaya mengontrol murid
melalui persuasi. Nah, contohnya bagaimana? Ini, ayo bantulah demi Bapak ya, mungkin demi Ibu ya. Nah, kemudian ayo ingat, tidak bantu Bapak selama ini. Nah, itu kalau kita berposisi sebagai teman. Yang berikutnya adalah pemantau. Ya, kalau pemantau ini kita selalu mengawasi. Kalau pemantau ini biasanya dilengkapi dengan jurnal, ya. Karena kita sifatnya memantau itu tidak hanya saat itu, tetapi butuh beberapa waktu. Contoh, si A ini hari Senin terlambat. Nah, otomatis kalau kita sebagai pemantau, hari Selasa kita akan memantau lagi apakah si A ini terlambat lagi atau tidak. Hari berikutnya. Dan pemantauan ini biasanya dimasukkan di dalam jurnal. Jadi dua catatan untuk memantau siswa tersebut. Nah, biasanya kalimatnya ini, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, terus sanksi atau konsekuensinya apa bila kamu terlambat dan lain-lain. Itu kalau pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, manajer. Kalau sebagai manajer ini, guru bersama murid ini mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilaku. Nah, jadi kita mengarahkan bagaimana anak-anak itu bisa tanggung jawab terhadap perilaku yang sudah dilakukan. Ya, ini banyak sekali penjelasannya. Kemudian biasanya kalimat yang muncul kalau kita sebagai manajer adalah apa yang kita yakini. Nah, kembali lagi kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terus, apakah kamu sudah meyakininya? Nah, ini contoh-contoh apabila kita berperan sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan peserta didik. Nah, sekarang ini sebetulnya ada YouTube-nya. YouTube ini berupa video tentang itu tadi, posisi kontrol seorang guru. Ya, nanti bisa kita tonton di lain hari saja. Kemudian ini, mari kita berefleksi. Dari posisi 5 kontrol tadi, kira-kira Bapak dan Ibu guru itu posisi mana? Berada di posisi mana? Apakah penghukum? Tadi kan ada 5 ya? Apakah apakah sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau sebagai manajer? Mungkin Bapak Ibu guru bisa merefleksi dirinya masing-masing, ya. Karena kalau apa, sebaiknya ya, sebetulnya tidak ada mana yang baik, mana yang buruk, tetapi sebaiknya kita sebagai pendidik yang tugasnya mendidik, menuntun dan mengarahkan anak-anak itu kita berada pada posisi manajer. Itu yang idealnya. Karena apa? Kita tidak menghakimi, tetapi kita menuntun anak-anak bagaimana dari rasa bersalah itu timbul kesadaran diri dan mampu mempertanggungjawabkan. Itu mengenai posisi kontrol. Nah, terima kasih. Nah, ya, ini motonya salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu mungkin ada yang bertanya atau berbagi pengalaman atau istilah lainnya, berpendapat. Monggo, saya persilakan. Pas Sekali, terima kasih. Kalau tidak ada, ya sudah, terima kasih. Bisa diakhiri. Juli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Siti Nurfadilah atas pemaparannya pada siang hari ini. Boleh tepuk tangan semuanya, luar biasa sekali. Terima kasih ilmunya Bu, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga panjenengan nanti bisa sukses dan lancar dalam CGB ini mencapai sertifikat yang panjenengan inginkan. Selamat bahagia fitni wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.